Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus dari kelompok 8 Meteorologi Industri dengan judul besar Suaian. Dalam judul besar Suaian ini saya akan membahas yang pertama yaitu definisi dari suaian, yang kedua macam-macam suaian, yang ketiga simbol ISO untuk suaian, yang keempat pemilihan sistem suaian, pemilihan kualitas suaian, yang keenam pemilihan jenis suaian, yang ketujuh jenis suaian yang lebih terinci. Baiklah, yang pertama yang saya bahas adalah definisi dari suaian. Definisi suaian adalah keadaan atau hubungan yang terjadi pada komponen yang disatukan dirakit yang disebabkan karena adanya perbedaan ukuran antara kedua komponen sebelum kedua komponen tersebut disatukan. Yang kedua, macam-macam suaian. Yang pertama adalah suaian longgar. Suaian longgar adalah suaian yang selalu akan menghasilkan kelonggaran. Artinya, bila ada dua buah komponen disatukan, maka akan timbul kelonggaran, baik sebelum maupun sesudah dipasangkan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu diletakkan di atas daerah toleransi poros. Nah, yang kedua, suaian pas. Suaian pas adalah sesuaian yang dapat menghasilkan kelonggaran atau keseksaan atau kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling menutupi. Yang ketiga, suaian paksa. Suaian paksa adalah suaian yang akan menghasilkan ketepatan atau kesesakan. Artinya, sebelum ataupun sesudah dua komponen ini dipasangkan akan timbul kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi poros. Yang ketiga, simbol ISO untuk suaian. Yang pertama ada tingkatan suaian. Telah dikatakan bahwa ada 3 jenis suaian, yaitu suaian longgar, suaian pas, dan suaian paksa seperti yang saya jelaskan tadi. Juga telah dikatakan mengenai daerah toleransi beserta simbolnya di huruf-huruf apakah letak dari ketiga jenis suaian tersebut. Yang kedua, kelompok tingkatan suaian menurut sistem basis lubang. Kelompok tingkatan sesuaian tersebut adalah untuk suaian longgar, daerah longgar poros dari simbol A sampai simbol H, dan daerah toleransi lubang simbol huruf H besar untuk suaian pas, daerah toleransi poros dari simbol huruf J sampai simbol huruf N, dan daerah toleransi lubang selalu dengan simbol huruf H besar. Untuk suaian paksa, daerah toleransi poros dari huruf simbol P sampai simbol huruf Z, dan daerah toleransi lubang selalu dengan H besar, simbol huruf H besar. Yang ketiga adalah suaian yang setaraf. Telah dikatakan bahwa ada 2 jenis suaian yang dipilih dalam ketepatan membuat pasangan komponen, yaitu sistem basis lubang dan sistem baris poros. Pemilihan sistem suaian tergantung banyak pertimbangan. Misalnya, dari segi fungsi dan biaya pembuatan komponen. Kadang-kadang harus diputuskan untuk mengubah sistem suaian yang sudah direncanakan. Misalnya, setelah dilakukan analisis, ternyata sistem suaian harus diubah dari sistem basis lubang menjadi sistem basis poros. Seandainya hal ini harus terjadi, maka perubahan sangat mudah, yaitu dengan mempertaruhkan simbol-simbol huruf dari suaian yang bersangkutan, yang biasanya tercantum dalam gambar teknik. Hal seperti ini bisa terjadi dan biasa dilakukan karena sistem ISO menjamin untuk maksud-maksud tersebut. Yang keempat yaitu pemilihan sistem suaian. Banyak digunakan oleh negara-negara industri adalah sistem suaian menurut ISO, yaitu sistem basis poros dan sistem basis lubang. Dari kedua sistem ini harus dipilih salah satu, apakah basis poros atau sistem basis lubang. Oleh karena itu, untuk memilih sistem suaian perlu dipertimbangkan faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama yaitu macam dan bentuk pekerjaan. Yang kedua, biaya pembuatan atau pekerjaan komponen. Yang ketiga, biaya untuk mendapat komponen-komponen yang bisa dibeli baik di pasar maupun di pabrik lain. Yang keempat, biaya untuk
penggandaan alat-alat potong dan alat-alat pengukuran. Yang kelima ada tingkat kemudahan ditinjau, segi perencanaan, pengerjaan maupun proses perakitannya. Sekarang yang kelima, pemilihan kualitas suaian. Dalam pemilihan kualitas suaian mempengaruhi kualitas fungsional dari komponen atau mesin yang kita buat. Tidak semua mesin memerlukan kualitas suaian yang betul-betul teliti. Ada 4 golongan besar dalam kualitas suaian. Yang pertama, kualitas sangat teliti. Dalam artian komponen-komponen yang memiliki sifat mampu tukar yang sangat baik atau sangat tinggi biasanya dituntut pada suaian paksa. Yang kedua ada kualitas teliti. Kualitas teliti kebanyakan digunakan untuk membuat komponen mesin perkakas seperti motor listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga, kualitas biasa. Biasanya digunakan untuk membuat batang-batang penggeser pada rumah roda gigi dan alat-alat transmisi lainnya. Yang keempat ada kualitas kasar. Kualitas kasar biasanya digunakan untuk komponen-komponen yang tidak begitu teliti, namun sifatnya mampu tukarnya masih tetap terjamin. Yang keenam, pemilihan jenis suaian. Dalam pemilihan ini sudah dikatakan bahwa maksud menentukan posisi dan besarnya daerah toleransi adalah untuk memproses bermacam-macam jenis suaian, baik suaiannya yang berdasarkan sistem basis lubang maupun sistem basis poros. Yang ketujuh yaitu jenis suaian yang lebih terperinci. Suaian yang pertama adalah suaian kempa. Suaian kempa adalah pemasangan komponen secara tetap dengan menggunakan mesin pres. Pasangan tidak dapat dilepas lagi. Contohnya seperti rotor motor listrik dengan porosnya, cincin gigi kuningan pada roda besi tulang. Yang kedua adalah suaian tekan. Suaian tekan adalah pemasangan komponen secara tetap dengan pukulan yang berat dan pasangan dapat dilepas untuk keperluan reparasi seperti ring bantalan peluru pada poros dan sebagainya. Yang ketiga ada suaian jepit. Dalam suaian jepit ini pemasangan komponen secara tetap dengan pukulan ringan. Dapat dilepas tapi agak susah. Biasanya diberi pasak penguat. Contoh seperti pasangan komponen pada poros transmisi. Yang ketiga ada suaian sorong. Untuk pemasangan dan pembongkaran bisa dilakukan secara mudah dalam suaian sorong ini. Contohnya seperti roda gigi lepas pada mesin produksi. Yang kelima ada suaian lepas. Digunakan pada pasangan yang bergerak dengan sedikit pelumas. Contohnya seperti pisau fresh atau pisau cutter yang biasanya kita kenal pada poros. Ada bus senter tetap mesin bubut. Yang keenam ada suaian jalan teliti. Maksud dari suaian jalan teliti adalah untuk pasangan-pasangan komponen yang dapat bergerak tanpa ada goyangan. Contohnya seperti kopling tak tetap, roda gigi, geser pada rumahnya, dan sebagainya. Dan yang ketujuh ada suaian jalan. Digunakan pasangan-pasangan komponen yang dapat bergerak bebas walaupun masih tetap ada goyangan kecil, seperti bantalan luncur. Yang kedelapan ada suaian jalan longgar. Digunakan untuk komponen-komponen yang bergerak atau berputar dengan kecepatan tinggi. Pasangan ini akan berfungsi dengan baik apabila sistem pelumasnya juga sangat baik. Yang terakhir ada suaian longgar. Digunakan untuk poros dengan putaran dan beban yang tinggi. Putarannya lebih tinggi untuk poros yang digunakan pada suaian jalan longgar. Kelonggarannya cukup besar untuk berjalannya sistem pelumas hidrodinamis sehingga menjamin adanya sistem pelumas. Hal ini diperlukan karena untuk menjaga keawetan dari pasangan komponen yang menurunkan putaran yang tinggi. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok saya. Yaitu kelompok 8 metrologi industri dengan judul besar suaian. Jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang masih tertatih, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran, terima kasih sudah menyaksikan hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.